Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat sahabat-sahabat yang hobi di elektronik. Mudah-mudahan berkat kerja keras sahabat semuanya akan mendapatkan hasil. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi kembali kepada sahabat yang menanyakan, tolong saya buatkan driver sederhana untuk menyalakan lampu LED DC 30 watt yang menggunakan non polar. Bagaimana caranya? Kurang dan lebih seperti itu. Di dalam video saya sudah ada sahabat ya sebenarnya. Namun kalaupun sahabat nanti masih ada kesulitan ya, tulis saja di kolom komentar. Nanti siapa tahu ada sahabat-sahabat yang lain juga bisa untuk menjawabnya sahabat ya, karena niat saya hanya ingin berbagi dan belajar bersama kepada sahabat-sahabat semuanya. Baik ya sahabat ya, saya akan mengulas sedikit yang sahabat tanyakan. Nanti apabila sahabat ingin menyalakan sebuah lampu LED DC berapapun itu ukurannya, itu yang pertama nanti sahabat perhatikan itu voltnya ya, ukuran chipnya ini berapa volt, kemudian miliampernya berapa, nanti dikalikan. Setelah dikalikan kemudian dikalikan lagi jumlah chip, nanti akan ketemu watt. Nah kalaupun menggunakan non polar itu yang kita ikuti miliampernya sahabat ya, bukan wattnya, jadi berlawanan dengan IC. Jadi kalau menggunakan non polar itu mengikuti miliampere, karena di sini sudah ada ketentuan miliampernya, tidak boleh melebihi batas, kalaupun bisa harus di bawahnya sahabat ya. Itu mudah-mudahan bisa sedikit awet. Kalau non polar ini kan tidak ada polaritas dan dia mengikuti arus. Kalau arusnya tinggi dia akan naik tinggi, kalau arusnya rendah dia akan rendah. Karena yang sahabat tanyakan menggunakan non polar ya, ini sudah saya buatkan, sudah saya solder biar nanti tidak terlalu lama sahabat ya. Itu. Jadi ini sebagai contoh di depan kita ini tertulisnya di sini 30 watt ya sahabat ya. Ini contoh sahabat ya, 30 watt. Kemudian ini saya hitung chipnya kurang lebih 28 ya. 28 chip. Per chip itu 6 volt. Tertulisnya 30 watt di sana di bawah. Kemudian sudah saya hitung ya, 6 kali 150. 6 ini voltnya, volt dari chip ini sendiri. Yang 150 ini miliampere dari chip ini sendiri. Jumlahnya 900. Kemudian dikali jumlah chip yang ada di ini semuanya. Ini ya. Ini kurang lebih sekitar 25-200 watt, atau kita bulatkan 25 watt lah. Namun di sini tertulisnya 30. Tapi tidak masalah sahabat ya, ini sebagai contoh aja. Yang penting caranya itu sahabat ya, tahu. Kemudian nanti sahabat mencari non polar yang disesuaikan, karena ini miliampernya kalau terbaca di pembaca KWH itu 0,15 ya maksimal kalau di pembaca KWH. Jadi kalau untuk miliampernya aslinya 150, tapi di pembaca KWH 0,15. Nah nanti sahabat cari sebuah non polar ini yang kira-kira miliampernya sekitar di bawahnya 15 sahabat ya. Kalau nggak ada bisa di paralel juga ya. Nah nanti gimana ngitungnya? Jadi per 1 UF ini kurang lebih mewakili 4 watt. Kurang lebih 4 watt ya per 1 UF. Kayak ini seperti ini 105. 1 kali 4 sama dengan 4 sahabat ya, ini 4, sekitar 4 ini kan, 4 watt ini kalau 105 seperti ini. Kebetulan yang saya gunakan untuk contoh ini 335J 400 volt. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12, kurang lebih sekitar 12-13 miliampere. Karena chip ini hanya 150 ampere atau terbaca 0,15 miliampere ya. Ini non polarnya sudah sekitar 12-13. Berarti ini sudah cukup untuk menyalakan yang 30 watt ini sahabat ya, sesuai dengan hitung-hitungan. Kurang dan lebih seperti itu. 335J 400 volt ya yang saya gunakan ini. 335J 400 volt, kemudian pengosong muatan ini saya gunakan
820 kilo, 470 ini standarnya, nggak apa-apa sahabat ya. Diodanya saya menggunakan dioda ini, dioda sisir 1 ampere ya. Boleh menggunakan dioda in 4007, ini sekring 1 ohm 1 watt. Kemudian elko nya kalau menggunakan 1 elko, ini yang perlu sahabat perhatikan, karena LED yang mau kita nyalakan ini kurang lebih sekitar 30 watt. Elko nya ini gunakan wattnya di atas dari LED ini sendiri sahabat ya. Jadi ini dalam hitung-hitungan 30 watt untuk chipnya ini tadi. Kemudian elko nya juga harus kita hitung di atas watt ini, biar tidak ada ripple dan sebagainya sahabat ya. Nah ini saya pergunakan 10 UF 400 volt. Ini per 1 UF sama kurang lebih 4 watt. Kalau 10 kali 4 sama dengan 40. Berarti kalau ini sudah 40 watt untuk elko ini sudah di atas dari chip yang akan kita gunakan ataupun LED DC yang akan gunakan. Karena LED DC ini cuma 30 watt, elko yang kita gunakan sudah 40 watt. Nah ini sudah standar. Jadi elko yang kita gunakan ini harus di atas watt yang akan kita nyalakan sahabat ya. Jadi LED DC ini hanya 30 watt, usahakan elko ini di atasnya 30 watt ini. Jadi ini kita gunakan 10 UF 400 volt. Nah ini ya, berarti ini sudah sekitar 40 watt, sudah di atas daripada LED yang mau kita nyalakan. Ini pengosong muatannya 470 kilo juga bisa. Ini yang sahabat tanyakan ya, cuman begini sahabat ya, ini kan begini ya. Kita akan coba ya, biar tidak terlalu lama videonya tadi. Jadi nanti kita ulas kembali ya. Ini kita jepit di sini. Ini kita cabut di sini. Ini sudah harus AC kita tutup ini biar tidak silau aja. Kita akan coba colokkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh menyala sahabat ya. Ini enggak kedap sahabat itu. Saya matikan lampu atas ya. Itu bukan kedap, normal. Tuh. Normal ya. Kemudian kita akan lihat untuk pembaca KWH di atas ya. Tuh. Wattnya cuma 15, miliampernya 013. 15,35 wattnya, miliampernya 013. Nah itu ya sahabat ya. Jadi ini sudah sesuai, jangan ditinggikan lagi. Meskipun wattnya ini hanya sekitar 15, namun miliampernya ini sudah 013 ataupun sudah 130 miliampernya. Jangan ditambah lagi. Kalau bisa ini dikurangi ataupun pas lah ya. Kalau bisa ini menggunakan 012 sebenarnya sahabat ya, biar tidak terlalu panas. Ini kan 150 mA chipnya ataupun 0,15 di pembaca KWH. Ini usahakan kalau bisa menggunakan yang 0,12 ataupun 120 mA, ini tidak terlalu panas. Kurang dan lebih seperti itu. Nah, di sini saya tambahkan sedikit. Nanti kalaupun sahabat mau menyalakan berapapun yang di atas 30, mungkin susunan LED ini berbeda sahabat ya. Ada yang 2 kemudian di seri, 2 paralel, kemudian di seri, 2 paralel kemudian di seri. Nah ini biasanya untuk watt-watt yang besar seperti 35, 40, 45, 50, 60, bahkan sampai tersusun 3 sahabat ya, 3 paralel kemudian seri, 3 paralel kemudian di seri. Itu cara menghitungnya sama sahabat ya, hanya miliampernya yang naik. Kalau tersusun 3 berarti miliampernya naik 3 kali. Kalau ini menggunakan 60 watt tersusun 3 berarti kan 15 kalikan 3. Namun saran saya jangan dinyalakan maksimal dari miliampernya, ini akan merusak chip sahabat ya. Karena kalau non polar ini mengikuti arus, kalau arusnya tinggi dia juga terang, kalau arusnya rendah juga kecil.
kurang dan lebih seperti itu yang sahabat tanyakan ya. Jadi untuk non polar ini per 1 UF nya itu kurang lebih sekitar 4 watt, sama ini ya, sama dengan Elko penghitungannya. Jadi 335 J 400 volt ini dihitung depannya aja sahabat ya, dihitung 3 kali 4 aja. Kalau menggunakan 225 J 400 volt ya kita hitung aja 2 kali 4 sama dengan 8, jadi naik turunnya sekitar itu. Karena untuk non polar ini juga ada yang bagus, ada yang biasa, ada yang sedang, nggak sama. Rangkanya seperti ini, mudah-mudahan ini bisa nanti sahabat praktekkan sendiri. Yang penting kuncinya jangan melebihi miliampere yang tertera pada LED ini sendiri. Nah, karena LED ini kalau sudah melebihi miliampere ya sebentar akan langsung keretek putus sahabat ya. Kalau menggunakan IC yang kita ikuti adalah wattnya, tapi kalau menggunakan non polar ini yang kita ikuti miliampernya. Miliampernya dari standar asli kurangi 3 lah, itu sedikit awet sahabat ya. Kalau dipaskan itu ya panas pol, terlalu berlebihan, bisa nanti cepat putus overhead, panasnya terberlebihan. Karena miliampere ini ya harus dikurangi sahabat ya, jangan dimaksimalkan. Apalagi chip ini tersusun seri semua. Kalau ini tersusun seri semua sahabat ya, makanya hanya 015 yang digunakan maksimal. Ini tadi keluar 013, ini sudah panas. Kalau tidak menggunakan tambahan pendingin ini sudah repot sahabat ya. Saya coba sekali lagi ya, saya nyalakan tuh, wadang sudah putih tuh sahabat ya, putih itu sebenarnya. Untuk miliampernya dilihat kembali boleh ya, lihat kembali, saya colokkan ya tuh, kosong 13 14 15 watt. Nah, itu ya kurang lebih segitu. Jadi ini miliampernya sudah sesuai ya, sudah sesuai, jangan ditambah lagi, kalau bisa dikurangi sedikit. Nah, kalau tidak ada non polar yang pas, nanti bisa diparalel dengan yang nilainya lain, karena non polar ini banyak sekali. Itu ya sahabat ya, yang sahabat menanyakan, mudah-mudahan ini sedikit membantu apa yang menjadi sahabat tanyakan. Seandainya dalam saya memberikan paparan ataupun ulasan ini mungkin banyak keliru dan salah, baik dari kata ucap, cara saya, mungkin terlebih bahasa saya kurang pas, mohon maaf ya sahabat. Dan saya juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang ikut membantu meluruskan dari apa yang saya paparkan, ada kesalahan dan kekeliruan. Nah, disitulah kekurangan dan keterbatasan saya sahabat ya. Mungkin ini yang bisa saya bagikan, mohon maaf dengan segala kekurangan sahabat ya. Nanti kalaupun masih ada kesulitan untuk sahabat pemula terutama ini, kalau yang senior sudah tahu dan paham, nanti silahkan ya tulis di kolom komentar atau mungkin di WA saya, nanti insya Allah saya bantu semampu saya. Terima kasih, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kreatif.